Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma ba'du. Perkenalkan, saya Toto S. Athoillah atau biasa dipanggil Athoillah selaku pembina Yayasan Nurul Islam Krembung Kabupaten Sidoarjo. Yayasan ini mengelola lembaga pendidikan mulai dari playgroup, 2 TK, 1 SD, kemudian SMP, dan pesantren wirausaha. Yayasan Nurul Islam berdiri itu tanggal 14 Maret 1998. Kalau sekolahannya berdiri itu 15 Juli tahun 2000. Waktu itu kita awal berdiri sekolahnya itu dimulai dari Raudatul Atfal atau Tarbiyatul Atfal, ya, Tarbiyatul Atfal Nurul Islam yang izin operasionalnya menginduk ke Kementerian Agama atau Kemenag. Kami mendirikan sekolah yang pertama memang keinginan sejak masa kuliah, ya. Kuliah, saya masuk kuliah tahun 1985. Kemudian setelah belajar di kampus, saya diterima di IKIP Malang waktu itu, ya, IKIP Negeri Malang, yang sekarang menjadi Universitas Negeri Malang. Saya diterima di jurusan Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, tapi kemudian setelah belajar Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, saya banyak membaca buku. Ternyata kemudian saya lebih tertarik lagi dengan pendidikan. Akhirnya saya mengajukan pindah ke jurusan Administrasi Pendidikan. Tahun kedua saya pindah jurusan ke Administrasi Pendidikan. Disitulah kemudian tahun 1986 itu saya banyak belajar tentang manajemen pendidikan, manajemen sekolah, supervisi pendidikan, supervisi pembelajaran, dan seterusnya, sehingga akhirnya mengerucut kepingin punya sekolah sendiri. Itu dari sisi ini, ya, cita-cita. Setelah tahun 1990, saya lulus kuliah dari IKIP Malang. Itu kemudian saya ngaji, ya. Saya ngaji ke Kiai Haji Abdullah Mustafa di Godekan Tulangan. Nah, 3 tahun ngaji bersama beliau, kemudian saya dinyatakan lulus, diberi ijazah nama. Nama saya kan aslinya dari ibu bapak saya itu kan Toto Sunarsono. Terus oleh Yai Abdullah Mustafa saya diijazahi nama dengan nama Muhammad Athoillah, gitu, ya. Nah, dengan ijazah itu beliau kemudian mengamanahkan saya untuk melanjutkan ngaji ke Kiai Haji Muhammad Arif
kandangan Krembung. Kalau jadi ya itulah Abdullah Mustafa itu tinggodekan Tulangan, saya diutus pindah, diamanai pindah untuk amanah pindah ngaji ke Kiai Haji Muhammad Arif Kandangan Krembung. Nah, proses berjalan ngaji dengan berbagai kitab ya, mulai Duratun Nasikhin, kemudian Bulughul Mahram, kemudian juga kitab ya macam-macam lah, tafsir, terus ada Minhajul Abidin, macam-macam itu, berbagai macam kitab di sana. Kira-kira tahun berapa ya? Seingat saya 1995. Saya diutus Yai Arif untuk jualan kacang hijau pada tahun 1995 itu. Nah, terus saya konfirmasi, ngapunten Yai, menapa kula kedah ndamel rombong untuk jualan kacang hijau? Lho enggak, Pak Guru. Maksudku sampean gawe sekolahan. Sekolahan sing ijo, sing islami, sekolahan sing agama, begitu ya. Sekolahan sing kualitasnya apik, kudu apik pokoknya. Oh, ngoten Yai. Insyaallah Yai kula nggih enggak ada cita-cita ngoten. Gitu ya. Itu semakin memperkuat saya untuk mendirikan sekolah. Tapi kemudian tahun 1997 saya diutus Yai Arif ngaji juga ke Kiai Haji Munir Miskat Krembung sini. Ya. Ya, katanya beliau supaya wawasan keislaman saya itu semakin luas. Ya, saya selaku santri ditugasi begitu ya saya senang-senang saja saya laksanakan. Pada tanggal 14 Maret 1998 itu saya bersama teman-teman terutama Ustadz Syarif Mukhtarom ya dari Surabaya waktu itu sebagai guru spiritual saya juga, kemudian juga Pak Sunarko Cahyono sarjana ekonomi, itu beliau tinggal di Sidoarjo kota. Akhirnya kami bersama-sama menghadap notaris Abdurrahim, Bapak Abdurrahim di Surabaya. Itulah alhamdulillah dengan modal uang 1 juta waktu itu ya, dimodali oleh Pak Sunarko Cahyono, akhirnya Yayasan Nurul Islam itu berdiri. Nah, peran Ustadz Syarif Mukhtarom ini luar biasa. Beliau membantu saya untuk membuat konsep-konsepnya. Jadi saya membuat nulis draft konsepnya, terus kemudian kami diskusikan bersama dengan teman-teman yang lain, anggota tim pengurus yayasan 9 orang ya. Saya sebagai ketua yayasannya, Ustadz Syarif Mukhtarom sebagai ketua dewan pembinanya, dan Pak Sunarko Cahyono sebagai ketua dewan pengawas Yayasan Nurul Islam. Terus dibantu 6 orang teman-teman yang lain sebagai anggota pembina maupun anggota pengurus dan anggota pengawas. Jadi total pengurusnya itu semuanya itu ada 9. Jadi peran Ustadz Syarif Mukhtarom ini luar biasa, Pak Sunarko juga luar biasa, terus mendampingi kita. Pada tahun 2000, qadarullah, atas qadar Allah, takdir Allah,
Alhamdulillah sekolah akan kami dirikan dan mendapat pinjaman tempat, yakni rumahnya Abah Haji Jamadi yang tinggal di Kauman Mojosari, itu meminjamkan rumahnya tanpa mau dibayar kontrak. Ya, saya boleh memakai, bahkan dibantu untuk beli meja kursinya, perabot mebelnya dibantu beliau juga. Gitu ya, di kandangan barat. Jadi kalau jalan ke SMA negeri atau ke kantor kecamatan tuh kira-kira 3-4 rumah lah dari jalan situ ke timur, ya sebelah selatan jalan itu ada rumah tua. Nah disitulah dulu TA ya, Tarbiyatul Atfal Nurul Islam itu pertama berdiri. Nah saat peresmian pendirian sekolah itu Yai Haji Muhammad Arif itu sedang sakit, dirawat di rumah sakit Siti Hajar Sidoarjo, rumah sakit Islam ya di Sidoarjo. Akhirnya beliau menugaskan putranya yakni Abbas Satori untuk meresmikan berdirinya Tarbiyatul Atfal Nurul Islam Krembung, itu yang lokasi domisilinya itu di Desa Kandangan Barat. Begitu. Itu dari sisi ini ya, cita-cita. Nah, kenapa kok tahun 2000 baru berdiri? Nah, itu momennya itu pas punya anak pertama itu waktunya masuk TK. Ya, saya ada kegelisahan bagaimana dengan pendidikan TK yang baik, ya. Kemudian dari situlah Bismillah, akhirnya Tarbiyatul Atfal Nurul Islam itu berdiri tahun 2000 pas anak saya usia 5 tahun waktu itu. Pada tahun 2002 ya, SDIT Nurul Islam berdiri atas permintaan dari orang tua murid karena kualitas TKT atau Tarbiyatul Atfalnya sangat bagus menurut orang tua murid, sehingga mereka minta untuk didirikan SDIT Nurul Islam. Nah, bersamaan dengan itu juga tahun 2002 itu Insan Kamil berdiri. Begitu. Jadi 2 tahun kemudian setelah Tarbiyatul Atfal tadi berdiri ya. Nah, berdiri akhirnya karena di sana Insan Kamil berdiri itu prakarsanya Ustadzah Jujuk Rusdiana dan teman-teman putri lainnya ya, ibu-ibu. Itu kita sering berdiskusi karena memang di Sidoarjo baru ada 2 itu sekolah yang dikembangkan dengan pendekatan Al-Quran sebagai ruh pendidikan dan pembelajarannya maupun sistem pengelolaannya. Nama Nurul Islam kami pilih yang pertama, Islam itu indah, Islam itu artinya selamat, Islam itu artinya bersih, Islam itu artinya berkemajuan, perubahan, perbaikan, begitu ya. Nah, tetapi dalam realitanya di masyarakat, Islam itu belum menghadirkan perubahan, perbaikan, terutama khususnya di bidang pendidikan. Itu waktu itu ya, lembaga pendidikan itu belum tampak, belum kelihatan ada yang maju, ada yang baik, terutama di Krembung dan sekitarnya, Sidoarjo inilah ya. Belum ada yang menonjol. Belum sesuai harapan, ya minimal kami pengurus yayasan gitu ya, belum sesuai harapan pengurus yayasan. Nah, maka kami ambil nama Nurul Islam, artinya bagaimana supaya
Nur itu kan cahaya, ya. Islam, jadi cahaya Islam. Bagaimana dengan sekolah Nurul Islam ini nanti menerangi masyarakat, menerangi lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Bisa loh kalau kita serius mengelola lembaga pendidikan, maka lembaga-lembaga pendidikan Islam akan menjadi lembaga pendidikan yang maju, yang modern, yang diminati oleh masyarakat, begitu. Ya, dari awal seperti saya katakan tadi, seperti makna Nurul Islam itu sendiri, jadi menerangi, memberi cahaya, memberi jalan terang untuk melakukan perubahan. Kami terinspirasi dari surat As-Saff. Ya, surat As-Saff dalam Al-Quran, surat nomor 61, ayat yang ke-9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Jadi di ayat ini memberikan inspirasi bahwa Rasulullah itu diutus dengan Al-Quran, ya, dengan Islam yang benar, agama yang benar. Itu tujuannya adalah liyudhhirahu ala dini kullihi, untuk memenangkan di antara sistem-sistem yang ada ini. Kita tahu di dunia ini ada sistem sosialis, ada sistem komunis, ada sistem kapitalis, sistem liberalisme, ya, dan seterusnya. Terus ada sistem Islam. Nah, kami percaya bahwa dengan Al-Quran, dengan Islam, maka kita bisa memenangkan sebagaimana Rasulullah dulu juga memenangkan sistem Islam itu. Ya, menjadi terang, menjadi baik, menjadi perubahan yang luar biasa untuk membangun peradaban umat manusia. Begitu. Oh, kalau di Islam saya mengajar di playgroup pernah, di SD pernah, di SMP juga pernah, gitu ya, di pesantren juga pernah. Artinya tahapan-tahapan itu karena memang ya saya harus menjadi guru model. Ya, teman-teman guru yang baru belum paham apa yang diharapkan oleh Nurul Islam ini, model pembelajarannya, kemudian juga apa namanya, cara mengajarnya kayak apa, begitu ya, konsepnya kayak apa, walaupun konsep sudah saya buatkan, tapi sebetulnya mengajarnya kayak apa, maka butuh guru model. Maka saya mengajar mulai playgroup, TK, playgroup, karena playgroupnya itu berdiri 2 tahun kemudian ya setelah Tarbiyatul Atfal tadi. Jadi saya jadi guru model, bahkan saya juga jadi merangkap jadi kepala sekolahnya. Dan alhamdulillah luar biasanya waktu itu ya, saya jadi guru TK itu dalam waktu 6 bulan itu bisa mendidik anak-anak, bisa mengerjakan sholat. Bacaan sholat mulai takbiratul ikram, mulai dari niat, takbiratul ikram sampai salam, zikir, wirid, doa. Itu anak-anak hafal beserta gerakannya dan dipraktekkan di hadapan orang tua murid, di hadapan para tamu gitu ya. Kami adakan acara open house. Dan dalam waktu 6 bulan itulah kemudian dengan murid angkatan pertama itu 11 anak, terus ada pindahan 2 menjadi 13. Akhirnya tahun kedua kami menolak murid karena daya tampungnya tidak muat. Jadi kapasitasnya pendaftar itu melampaui batas, akhirnya kita pasang spanduk, maaf pendaftaran sudah ditutup. Itu tahun kedua. Setelah melihat anak angkatan pertama, 6 bulan pertama sudah bisa sholat, sudah bisa baca Al-Quran, ya, bisa baca terjemahnya Al-Quran, itu banyak
guru-guru agama yang kagum. Begitu. Saya memiliki program favorit itu bagaimana belajar itu bisa mengajar itu ya, bisa membuat anak belajar. Jadi mengajarkan belajar bagaimana mestinya cara belajar. Saya sering mengistilahkan guru harus bisa membuat siswa learning how to learn, belajar bagaimana belajar. Sehingga saya tidak hanya berpikir tentang output, sekedar output, lulusannya bagaimana, tapi setelah lulus itu nanti kira-kira bisa apa. Nah, itu yang banyak saya ajarkan di murid-murid ketika saya mengajar. Sehingga saya sering berbicara bukan sekedar output, tetapi outcome. Ya, belajar setelah lulus, pasca lulus, itu hasilnya kayak apa. Jadi kalau sampean sekolah SD, nanti kira-kira belajar di SMP-nya kayak apa. Jadi bukan sekedar lulusnya itu yang saya pikirkan, tetapi nanti masuk SMP itu dia bisa mengikuti pelajaran atau tidak. Nah, maka dari awal mereka saya ajarkan bagaimana teknik berpikir, strategi belajar, bagaimana dia berpikir kritis, analitis, bagaimana belajar memecahkan masalah, walaupun dalam hal-hal yang contoh-contoh yang sederhana, karena ngajar di TK, ngajar di SD itu kan harus konkret ya, tidak bisa abstrak seperti ngajar SMA, apalagi ngajar di kampus perguruan tinggi begitu, harus konkret. Jadi misalnya begini, ketika saya ngajar matematika, dulu pernah di SD saya pernah ngajar matematika, saya ngajak anak-anak, coba anak-anak, uang yang beredar di sekitar sekolah ini ada 4 RT. Jumlahnya berapa? Nah itu kan bukan hanya sekedar ngajari anak perkalian, pembagian, ya, menghitung luas gitu, tetapi menghitung bagaimana mencari informasi, ya, mencari informasi uang yang beredar. Nah, terus anak-anak bertanya kan, bagaimana caranya Ustadz? Tidak tahu, kamu harus bagaimana? Boleh Ustadz keluar kelas izin, saya bertanya dari rumah ke rumah, boleh. Nah untuk itu, oke, kalian saya bagi karena di sekitar sekolah ini ada 4 RT, satu kelas saya bagi 4 kelompok. Kamu datangi dari rumah ke rumah per kelompok 1 RT itu, uang yang dikeluarkan tiap hari, tiap bulan itu berapa, terus kamu jumlahkan nanti berapa jumlahnya. Nah, maka kamu tahu ya jumlah uang yang beredar tiap bulan di sekitar sekolah ini di 4 RT berapa. Itu contohnya. Jadi matematikanya aplikatif. Ya, aplikatif. Ya, seperti saya katakan di awal tadi bahwa sekolah itu bukan sekedar mengajarkan ilmu pengetahuan, tapi sekolah itu adalah untuk melakukan perubahan kualitas hidup, kualitas pendidikan, terutama pendidikan di sekolah dan pendidikan di rumah. Banyak orang tua, murid, itu belum paham bagaimana mendidik anak di rumah. Mereka hanya menyerahkan begitu saja pendidikannya ke sekolah. Nah, disitulah kami punya program waktu itu Persatuan Orang Tua Murid dan Guru yang setiap bulan sekali mengadakan pertemuan. Ya. Bapak Ibu dari murid-murid di sekolah Nurul Islam itu kita undang, semua guru juga kita undang. Tujuannya apa? Untuk menyamakan persepsi, menyamakan visi, menyamakan misi, bagaimana mestinya mendidik anak, bagaimana mestinya membina keluarga, keluarga yang kondusif untuk pendidikan anak, sehingga anak-anaknya bisa sukses belajar untuk hari ini dan di masa yang akan datang. Dan alhamdulillah
waktu itu sambutan orang tua murid luar biasa ya. Kalau sekarang tren disebut parenting skill itu ya. Kalau dulu saya menyebutnya pertemuan orang tua murid dan guru gitu. Dan itu hasilnya luar biasa. Anak-anak angkatan pertama SD itu nilai ujian nasionalnya rata-rata 8,6. Jujur tanpa dikasih jawaban oleh guru. Jadi siswa menjawab sendiri. Betapa senangnya para orang tua murid. Nilai anaknya ada yang 10 matematikanya, IPA-nya ada yang 97,5 ya, dan seterusnya. Seneng gitu. Rata-ratanya 8,6. Jadi tinggi sekali. Begitu. Ya, seperti saya katakan tadi, Dinul Islam bukan hanya berpikir mendidik untuk menghasilkan output lulusan, tetapi juga learning outcome. Ya, alhamdulillah lulusan Nurul Islam itu kalau SMP itu bukan sekedar sekolah di sekitar Krembung sini ya, ada yang ke Jombang, ada yang ke Pondok Gontor, ya diterima di sana. Ada yang ke Malang, ada yang ya kemana saja menyebar gitu. Lulusan SMP-nya juga begitu, ada yang ke MAN 3 Malang waktu itu ya, MAN 1 Malang, SMA Negeri 3 Sidoarjo. Kalau SD ya ada yang ke SMP 1, 2 sini biasa, kalau ini kecil. Tapi ada yang diterima di SMP 1 Sidoarjo. Nah itu luar biasa. Itu sejak angkatan ketiga ya, anak-anak itu mulai mencoba ikut tes di SMP 1 Sidoarjo. Ternyata ada yang diterima gitu. Akhirnya bertahun-tahun ada yang ikuti. Bahkan learning outcome-nya itu ada yang sekolah bukan hanya di SMA 1 Sidoarjo, tetapi juga sekolah di SMA 5 Surabaya. Kalau kuliahnya ada yang ke UI, diterima di UI Jakarta ya, ada yang diterima di UGM, ada yang diterima di Sunan Kalijogo, Jogja, ITS, UNER, ya, di Fakultas Kedokteran, di Fakultas Manajemen, Ekonomi dan Bisnis. Ada yang bahkan ini ada yang bercita-cita masuk ITB. Jadi kemana saja mereka ke seluruh Indonesia, ke UNED. Ya, sudah ada yang jadi dokter. Bahkan ada yang ke luar negeri, ke Al-Azhar. Ya, kuliah di Al-Azhar itu ada berapa? Itu ada 3 alumni kita. Itu saya sebut learning outcome. Ya, kita terus ada komunikasi dengan mereka. Bahkan kemarin ketika saya ditakdirkan bisa ke Madinah, ke Makkah, itu ketemu alumni, gitu. Diajak ketemu, dioleh dibelikan madu, dibelikan makanan sana kasana gitu ya. Wah, seneng rasanya ketemu alumni yang kuliah di Al-Azhar. Ya. Ada yang kuliah ke Cina. Ya, jadi kemana-mana, karena memang kita mendidik itu memberikan gambaran bahwa belajar itu tidak hanya mengandalkan yang ada di alam sekitar. Kita boleh belajar kemana-mana dan itu tidak harus mahal, tapi kamu kalau bisa inside out, bisa punya prestasi, maka lingkunganmu akan mendukungmu, memberikan beasiswa, memberikan jalan, kamu bisa sekolah kemanapun kamu suka. Dan itu terbukti gitu, mereka ada yang ke Cina, bahkan ada yang ke Turki, ya. Ada yang ke Al-Azhar Mesir gitu. Itu kalau ditanya kemana saja lulusan Nurul Islam selama ini. Tapi juga ada yang berbisnis, ya. Ada yang bisnis ya kecil-kecilan, bikin angkringan, tapi rame banget gitu ya. Ada yang jualan sembako, jualan beras, itu asetnya juga luar biasa itu. Bukan hanya kintal, tapi ton gitu ya. Ada anak alumni SD yang sekarang sudah jadi bos gitu ya, luar biasa.
Ya, itu tadi ketika kita ketemu alumni, mereka cerita ya. Dari situlah kemudian kami terinspirasi untuk mengundang alumni supaya mau mengajar di sekolah kita. Jadi kita mulai action ya, kemarin di SMP sudah mulai kita coba alumni mengajar. Jadi kita undang alumni yang sukses mengajar. Kemarin kita ambil untuk pertemuan pertama itu alumni angkatan kedua. Ya, dia sukses berbisnis, dia sukses berwirausaha, dia juga sukses bekerja, bahkan dia adalah menyebut dirinya CEO. Apa CEO itu ya, setingkat direktur kali ya, direktur Pulpen Mas Institute, suatu lembaga konsultan, lembaga pelatihan. Itu kemarin kita undang untuk mengajar, memberikan inspirasi kepada adik-adik yang sedang sekolah di SMP IT Nurul Islam. Itu karena ketemu itu tadi, ketemu alumni bisa cerita begini-begini. Wah, ini kalau diceritakan kepada adik-adiknya akan bisa membuka cakrawala lebih real kan. Jadi bisa jadi kan kalau saya yang cerita menyampaikan begitu, bisa jadi itu utopis. Wah, itu ngedabrus Ustaz Hatok begitu. Nah, kalau yang datang alumni maka itu real. Ini contohnya. Silahkan ditanya apa saja tentang apa yang dilakukan alumni, itu real. Begitu. Nurul Islam tetap konsisten dengan pembelajaran Al-Quran. Nurul Islam tetap konsisten bagaimana mengelola lembaga pendidikan walaupun adanya di desa, tapi alumni-alumninya bisa terus semakin mendunia. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, ya kan? Maka lulusan Nurul Islam sebagaimana namanya cahaya Islam bukan hanya menerangi di sekitar masyarakat Krembung, tapi bisa menerangi dunia. Nah, mudah-mudahan lulusan Nurul Islam terus semakin bertebaran, merata, ya, menjadi pemimpin kelas dunia, di mana-mana mereka hadir memberikan manfaat, menebarkan rahmat, bahwa Islam itu indah. Ya, terima kasih. Itulah gambaran, sekelumit gambaran tentang Nurul Islam, ya, apa dan bagaimananya. Harapan kami kepada seluruh stakeholder di Nurul Islam itu tetap konsisten, istiqomah, bahwa kita bisa loh melakukan perubahan, ya, tanpa harus koar-koar, tapi cukup dimulai dari inside out, mulai dari diri sendiri, melakukan proses bagaimana menghadirkan prestasi, ya, dari prestasi-prestasi yang kita buat, yang kita raih, ya, tentu saja tetap memperhatikan itu tadi Al-Quran dan Al-Islam sebagai panduan kita untuk mengeksplorasi, mengelaborasi potensi-potensi menjadi prestasi. Nah, ketika kita berhasil, Nurul Islam berhasil, nanti sekolah lain, masyarakat yang lain, kalau Nurul Islam bisa, kenapa kita tidak bisa? Kalau Nurul Islam bisa, mestinya kita juga bisa. Dan itulah yang terjadi. Ya, ketika dulu pada tahun 2000 Nurul Islam memulai pembelajaran Al-Quran, itu masyarakat tidak percaya. Bisakah anak-anak diajak menghafalkan Al-Quran? Ternyata bisa. Sekarang banyak sekolah bikin program tahfidz dan alhamdulillah syiar Al-Quran menjadi sangat semarak. Program-program tahfidz dikembangkan di berbagai sekolah. Kita ikut bersyukur, ya, karena dakwah Islam berkembang
yang untung itu adalah masyarakat. Itu saja, mudah-mudahan ini menjadi kontribusi kita, kontribusi stakeholder Nurul Islam untuk masyarakat dan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.